lewatkan pesan profetik dalam program acara Kingdom and Wealth, sebuah program acara yang akan mengajarkan Anda tentang kerajaan sorga, yang akan mengubahkan gaya hidup dan paradigma Anda dalam pengenalan akan Tuhan, serta akan berdampak di dalam pelayanan dan dunia bisnis Anda. Kekeringan dan kelaparan terjadi kepada orang-orang fasik, tetapi itu tidak akan menimpa orang-orang benar. Shalom, ikutilah dan jangan lewatkan program acara Kingdom and Wealth yang hadir setiap hari Sabtu pukul 10 malam waktu Indonesia Barat di radio kesayangan Anda, Prestasi FM, bersama hamba Tuhan, Evangelis Abraham Joel Ivan. Yesus mengajar kepada kita untuk melihat, untuk memfokuskan dalam diri kita bahwa apapun yang sedang terjadi di dalam hidup kita, percaya selalu ada pengharapan, asal hati kita benar di hadapan Tuhan. Kalau engkau berkata, aku mau berharap dengan Tuhan, tetapi hatimu salah di hadapan Tuhan, maka engkau tidak akan pernah menerima mukjizat. Mungkin kau berkata, mukjizat pernah terjadi dalam hidupku dan sekarang tidak terjadi lagi. Saya mau katakan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Acara ini juga dapat didengarkan melalui radio streaming dengan alamat www.mediaministry.us www.mediaministry.us. Siapkan hati dan waktu Anda untuk terima jamahan Tuhan dalam acara ini. Tuhan Yesus memberkati. I give glory to your name, oh Lord, glory to your name, oh Lord. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan acara Kingdom and Wealth. Jika Anda ingin berinteraksi, SMS ke nomor 085 88 88 68700. Selamat mengikuti. Glory to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Shalom Sobat Prestasi yang dikenan Tuhan. Selamat malam dan salam sejahtera bagi Anda dimanapun Anda berada pada malam hari ini. Jumpa kembali pada malam ini bersama dengan saya Christine dalam acara Kingdom and Wealth setiap hari Sabtu jam 10 sampai 11 malam. Dan bagi Anda yang baru pertama kali mendengarkan acara ini hadir untuk membawa Anda semua memasuki paradigma dan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Jadi Sobat Prestasi, pastikan Anda jangan pernah melewatkan acara ini. Bersama dengan saya pada malam ini sudah hadir Bapak Abraham Joel Ivan. Dan di acara ini kami memberi kesempatan kepada Anda yang mau berinteraksi lewat SMS. Sobat Prestasi, Anda bisa mengirimkan permohonan doa, kesaksian Anda, ataupun jika ada pertanyaan mengenai firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Abraham. Dan mulai dari sekarang juga Anda sudah bisa mengirimkan SMS ke line Kingdom and Wealth dengan nomor 085 88 88 68700. Sekali lagi 085 88 88 68700, yaitu dengan format nama, spasi, usia, spasi, lokasi, spasi, kemudian sebutkan isi SMS Anda. Sekali lagi dengan format nama, spasi, usia, spasi, lokasi, spasi, kemudian sebutkan isi SMS Anda. Sobat Prestasi, acara ini juga sudah bisa didengarkan melalui internet. Jika Anda mempunyai sobat maupun keluarga di luar kota ataupun di luar negeri, Anda bisa memberitakan kabar baik ini kepada mereka juga untuk mendengarkan lewat internet, yaitu dengan alamat www.mediaministry.us www.mediaministry.us. Dan yang mempunyai BlackBerry bisa mengakses lewat BlackBerry dengan alamat http://bbprestasi.fm.mediaministry.us. Sekali lagi lewat BlackBerry yaitu http://
/2 kali bbprestasi.fm.mediaministry.us, yaitu dengan pilih open, kemudian open link, kemudian pilih listen it. Baik, mari kita segera mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Abraham Joel Ivan. Saya persilahkan kepada Pak Abraham untuk memimpin kita di dalam doa pembukaan. Silahkan Pak. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas malam ini. Sampaikan apa yang Engkau mau Tuhan. Kami bersyukur dan kami berikan kemuliaan bagi-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu pendengar Kingdom and Well, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, amin. Ada satu firman di dalam kitab Ulangan 8 yang Tuhan ingatkan pada saya hari ini. Dalam ayat ke-1 dikatakan, segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apakah yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Sampai di sini dulu. Bapak saudara, saya merasakan pada bulan ini banyak orang yang akan mengalami breakthrough, tetapi banyak orang yang ketika mereka tidak bisa melihat hal yang kecil yang Tuhan sudah bukakan menjadi satu terobosan yang besar, mereka tidak akan pernah bisa melihat dan mereka akan kandas. Bapak saudara, ketika saya merenungkan firman pada hari ini dan Tuhan menyampaikan pada saya dalam kitab Ulangan 8, dikatakan bahwa Tuhan ingin hidup kita itu bertambah banyak. Ya, harus hidup kita itu supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan. Bapak saudara, berapa banyak hari-hari ini kita dijanjikan Tuhan untuk hidup dalam setiap kelimpahan. Kita dijanjikan Tuhan untuk hidup di dalam kejutan demi kejutan, ya, anugerah demi anugerah Tuhan. Tapi hari ini saya mau katakan buat saudara hari ini, biarkan engkau menyadari kunci yang Tuhan inginkan pada kita adalah bersyukur kepada Tuhan karena kebaikannya. Sudahkah Anda dan saya bersyukur atas kebaikan yang Tuhan sudah berikan kepada kita? Kelihatannya mungkin hal yang kelihatannya sederhana, tetapi apakah Anda mensyukuri itu? Apakah Anda mempercayai bahwa ketika Anda mengucap syukur itu, maka itu akan menuju jalan kebesaran yang luar biasa yang Tuhan sedang bukakan pada hidup saudara saya. Dan saya mau katakan buat saudara hari ini, ketika saya merenungkan firman ini saudara, saya kaget karena Tuhan mengatakan banyak anak-anakku yang akan gugur ketika mereka tidak bisa melihat kesetiaanku. Nah, Tuhan katakan sekali lagi saudara, banyak anak-anakku yang akan gugur ketika mereka tidak bisa melihat kesetiaanku. Saudara, Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Tapi kita seringkali melihat Tuhan itu dari hasilnya saudara, tapi kita tidak pernah mau menikmati prosesnya. Saudara lihat bagaimana ketika orang Israel dibawa oleh Tuhan, dicobai, ya, direndahkan, ya, dan mereka dibawa di padang gurun, saudara, selama 40 tahun dengan maksud merendahkan hati mereka dan mencobai mereka, ya, untuk mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Saudara, apa yang sedang terjadi pada hidup Anda dan saya hari ini, saudara? Tuhan itu sedang merendahkan hati kita. Ini pesan Tuhan pada malam ini, saudara. Tuhan ingin merendahkan hati kita, karena ketika Tuhan mau membawa kita satu tanah perjanjian, kita dapat didapati, saudara, hati kita ini sesungguhnya ini benar melekat dengan Tuhan dan melekat dengan harta, saudara. Ketika saya melihat firman Tuhan dikatakan bahwa untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apa engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ketika Anda berada di dalam setiap masa yang enak, saudara, ya, atau ketika kita merasa di dalam masa ketika semuanya berlimpah-limpah, kita gampang sekali untuk kita mengucap syukur dengan Tuhan. Tapi bagaimana ketika Anda berada di padang gurun dan ketika Anda berada dalam sebuah proses dan seolah-olah tidak ada mukjizat, apakah Anda tetap bisa melihat bahwa ada awan sebesar telapak tangan yang akan menjadi hujan yang deras? Pastikan di dalam hidup kita saat ini, saudara, untuk menyadari bahwa Tuhan sedang membawa kita ke dalam satu musim kebesaran. Tetapi banyak daripada kita mengalami yang namanya perkara-perkara ujian kesederhanaan, saudara. Sudahkah Anda menyadari ketika Anda mungkin selama ini, saudara, Anda tidak ada berkat yang sebesar saat ini, walaupun tidak maksimal, tetapi Anda apakah bisa bersyukur? Dan kunci ketika engkau bersyukur itulah, saudara, ketika engkau itu memuji-muji kebaikannya.
Kebaikan-kebaikannya di masa lampau, saudara ingat-ingat dan saudara jadikan itu menjadi satu pegangan, saudara, yang luar biasa. Karena tahun depan, saudara, ada banyak perkara-perkara yang Tuhan tunjukkan pada saya. Ada banyak jangkar-jangkar yang dilemparkan kepada anak-anak Tuhan. Untuk mereka tuh harus berlabuh. Untuk harusnya mereka itu benar-benar mendarat, saudara. Ya, masuk ke dalam tanah yang Tuhan janjikan. Tetapi mereka tidak menangkap akan jangkar itu. Bahkan mereka mengomel-ngomel dan akhirnya mereka kejebur dan tenggelam, saudara. Dan saya mau katakan buat saudara hari ini yang Tuhan tunjukkan pada saya hari ini. Banyak orang tidak akan pernah memasuki tanah perjanjian itu. Karena mereka hatinya menggerutu dan mengomel. Mari hari ini saudara kita merendahkan hati kita. Tuhan meminta kepada kita saat itu merendahkan hati kita. Ketika saya membaca firman ini, berulang-ulang saya sudah membaca firman Ulangan 8. Tetapi Tuhan bukakan pada saya suatu kunci yang lain hari ini, saudara. Bahwa Tuhan, saudara, menaruh kita di padang gurun. Ya. Dan semakin kita mengomel, setiap kita mengeluh, saudara, padang gurunnya itu semakin lama, saudara. Padang gurun daripada orang-orang Israel itu, saudara, 40 tahun, saudara. Sebelum mereka masuk tanah perjanjian. Itu pun yang masuk tanah perjanjian adalah Yosua dan Kaleb, saudara. Ya. Dari Yosua dan Kaleb itu, saudara, keturunan-keturunan itu masuk ke dalam tanah perjanjian. Dan saya mau katakan buat saudara hari ini waktunya untuk Anda memperkatakan dan Anda percaya dengan Tuhan bahwa Tuhan akan membawa Anda ke tanah perjanjian itu. Tuhan akan membawa kepada Anda ke dalam kelimpahan susu dan madu itu. Ini waktunya Anda mempercayai bahwa Tuhan itu akan melakukan perkara yang dahsyat, perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang luar biasa. Anda mungkin melihat sesuatu yang kelihatannya kecil, tetapi itulah awal breakthrough Anda. Sekali lagi, engkau melihat sesuatu yang kecil, tetapi itulah breakthrough Anda. Perkatakan dan perkatakan. Dan perkatakan. Setan memang tidak akan pernah suka Anda mengalami kesuksesan yang besar. Tetapi ketika Anda memperkatakan itu, ketika Anda bersyukur atas setiap kebaikan Tuhan, ketika Anda merendahkan hati di hadapan Tuhan, maka perkara-perkara Tuhan itu luar biasa, Bapak Saudara. Bapak Saudara, saya mau kata buat saudara hari ini. Firman Tuhan mengatakan hari ini bersyukur kepada Tuhan karena kebaikannya. Dan kalau Anda membaca dari ayat 1 sampai selesai, saudara, itu isinya mengenai Tuhan melihat kesetiaan kerendahan hati kita. Tuhan ingin melihat hati kita yang terdalam. Apakah hati kita yang terdalam ini bersyukur atas kebaikan Tuhan? Sudahkah Anda bersyukur? Mungkin Anda mendapatkan relasi yang mungkin bahkan beberapa orang mengatakan itu tidak ada apa-apanya. Tetapi ketika Anda bersyukur, Anda tidak pernah tahu ketika itu akan membuka sesuatu yang lebih besar lagi. Saya melihat di bulan ini banyak orang yang akan mengalami promosi-promosi yang cepat sekali. Saya melihat ada seperti rusa-rusa yang melompat-lompat di atas gunung. Dan saya melihat ada banyak orang-orang yang akan berlari dengan sangat cepat. Tetapi mereka tidak menyadari dan mereka tidak memperlengkapi diri mereka. Mereka tidak mentraining otot iman mereka. Dan mereka kandas di tengah jalan. Dan saya bertanya pada Tuhan, apa ini maksudnya? Dan Tuhan mengatakan bahwa ini waktunya untuk Anda dan saya bersyukur atas setiap kebaikannya. Bapak Ibu Saudara, buat Tuhan untuk membalikan keadaan kita sangat mudah sekali. Tetapi Tuhan sedang melihat hati kita. Dan saya sangat exciting ketika firman Tuhan ini dikatakan gini. Dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Ketika kita mengalami sesuatu yang tidak enak, saudara, itu yang dalam hati kita yang paling dalam itu keluar. Dan pada saat yang paling dalam itu keluar, saudara, jangan sampai kita itu masuk dalam yang namanya ujian Tuhan atau tesnya Tuhan. Karena nanti akan terulang dan terulang dan terulang lagi. Tuhan itu memberikan kepada kita itu kedewasaan. Supaya kita itu bisa dipercaya oleh Tuhan lebih lagi. Jadi waktu saya mendengar apa yang Tuhan lakukan atas orang Israel ini, saudara, dikatakan jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar. Membiarkan engkau lapar. Dan memberi engkau mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Bayangkan buat saudara. Artinya saya mau katakan buat saudara hari ini, apapun yang sedang terjadi dalam hatimu hari ini, dan kalau Anda mendengar firman pada malam ini, artinya Tuhan izinkan engkau direndahkan
Mungkin beberapa daripada engkau dibiarkan engkau lapar. Dibiarkan engkau saat ini diberi makan daripada hal-hal yang mungkin engkau tidak pernah menyadari. Tetapi itu akan membawa engkau menuju satu perjalanan yang mukjizat. Ketika engkau bersyukur, engkau menyadari bahwa Tuhan akan membawa engkau ke tanah perjanjian. Dan ketika saya melihat firman ini dikatakan, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Paling penting saudara, kita itu menyadari segala sesuatu yang diucapkan Tuhan. Kalau kita tidak menyadari segala sesuatu yang diucapkan Tuhan, kita akan kandas. Di bulan ini Tuhan mengatakan, ini adalah bulan memperkatakan iman. Bulan memperkatakan sesuatu yang besar. Sekalipun Anda belum melihat yang besar secara nyata, Anda perkatakan, Anda perkatakan, Anda perkatakan. Dan Anda sedang menabur benih. Dan benih itu saudara tidak langsung tumbuh. Tetapi ketika engkau perkatakan, dan engkau perkatakan, dan engkau perkatakan, dan engkau perkatakan, engkau seperti menyirami akan benih itu. Engkau menjadikan benih itu menjadi pohon. Dan engkau menjadikan pohon itu berbuah, Bapak Saudara. Saya kaget ketika Tuhan memberikan pada saya hari ini pesan ini. Ini mendadak, Bapak Saudara. Saya sudah siapkan firman Tuhan yang lain, tapi tiba-tiba Tuhan berkata pada saya, Tuhan ingin pesan ini disampaikan. Anda mendengar pesan ini dan Anda diberkati, saudara. Anda mendengar ini melalui YouTube, Anda mendengar melalui rekaman, bagikan secara free. Lipat gandakan, bagikan kepada orang-orang. Anda tidak pernah tahu ketika Anda membagikan firman Tuhan, itu berarti Anda seperti menabur satu perkataan Tuhan. Anda tidak bisa ngomong seperti saya mungkin. Anda tidak bisa benar-benar terima seperti saya. Tetapi ketika Anda membagikan itu, dan mungkin ada orang yang mau bunuh diri. Mungkin ada orang yang lagi putus asa. Mungkin ada orang yang ingin berbuat jahat. Tetapi ketika mendengarkan akan pesan ini, mendengar firman ini, Tuhan sendiri yang akan menjamah hati mereka dan mengubah hati mereka jadi lain. Saya melihat firman Tuhan di dalam ayat 3 dikatakan, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan kau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Saudara, dalam bulan ini ada 3 perkara yang Tuhan akan berikan, Tuhan akan lakukan, dan Tuhan izinkan itu. Ya, jadi firman Tuhan ayat ketiga, 3, saudara, 3. Anda pegang kata-kata ini. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana. Banyak orang mengalami hal ini hari ini. Dan saya mau kata buat saudara, jika Anda ingin didoakan, kirimkan SMS di 085 8888 68700. Sekali lagi 085 8888 68700. Kami akan berdoa buat Anda. Kami akan benar-benar sungguh-sungguh mendoakan Anda supaya Anda terutama memiliki hati yang bersih. Dan ketika Tuhan mengangkat Anda, tidak ada yang dapat menjatuhkannya. Waktu saya merenungkan firman ini, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan kau lapar, dan memberi engkau makan mana. Saudara, hal yang terjadi pada Elia, saudara. Elia dipelihara oleh janda. Sebelumnya, Tuhan memberi makan melalui burung gagak, saudara. Tapi tiba-tiba strateginya berubah. Dan Tuhan katakan ini, anak-anakku perlu mengetahui strategi yang baru. Sekali lagi, anak-anakku perlu mengetahui strategi yang baru. Anak-anakku perlu mengetahui strategi yang baru. Jadi, kalau Anda hidup dalam urapan yang baru dengan Tuhan, Anda akan tahu daerah mana yang Tuhan akan buka untuk sebagai satu penuaian bagi bisnismu. Daerah mana yang Anda akan dibuka oleh Tuhan untuk satu lawatan untuk jiwa-jiwa. Daerah mana yang Tuhan akan berkati engkau lebih dulu, yang buat engkau menjadi prosper. Anda akan tahu, saudara. Anda akan berjalan, bahkan orang mungkin mengatakan itu padang gurun. Tetapi ketika engkau berjalan, itu akan menjadi kebun buah-buahan, saudara. Dan firman Tuhan katakan, manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Hari ini Bapak Saudara, engkau punya ucapan Tuhan di dalam hidupmu masing-masing. Ucapkan itu, apa yang Tuhan janjikan hari ini. Tuhan janjikan kepada kita bukan menjadi ekor tapi menjadi kepala. Tuhan janjikan kepada kita berkelimpahan. Walaupun sekarang mungkin engkau sedang mengalami kerugian. Walaupun engkau sedang mengalami kebangkrutan, Bapak Saudara. Tetapi ketika engkau memperkatakan itu, dan firman Tuhan katakan 3 hal hari ini. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana. Dan saya mau kata buat saudara, 3 hal ini saudara kalau engkau pegang, Anda akan masuk ke dalam yang namanya tanah perjanjian. Dan kalau Anda sudah mengalami hal ini saudara, Anda akan segera masuk dalam satu step
di mana Anda akan masuk ke dalam tanah perjanjian itu. Masalahnya adalah seringkali kita tidak sabar, saudara. Ayat keempat, pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Bayangkan, saudara. Orang Israel itu berputar-putar di padang gurun, saudara. Bahkan segala organ tubuh mereka atau segala apa yang ada pada mereka itu Tuhan perhatikan. Bahkan dikatakan, pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu. Bayangin. 40 tahun, saudara. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Artinya Tuhan itu izinkan, tapi Tuhan itu pelihara, Tuhan itu jagai, Tuhan itu lindungi, saudara. Dan dikatakan, maka haruslah engkau insyaf. Maka haruslah engkau insyaf bahwa Tuhan mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Bapak saudara, ada banyak orang yang hari-hari ini sedang mengalami kedewasaan dengan Tuhan. Dan apakah kita benar-benar mau belajar daripada Bapa kita? Banyak orang di bulan ini mereka akan mengalami pelajaran-pelajaran yang baru. Dan apa yang mereka akan pelajari itu akan membawa sebuah pelipat gandaan yang luar biasa. Ada roh Tuhan di dalam hidup saudara saya hari ini. Dan saya percaya ada hadirat Tuhan hari ini. Saya merasakan ada hadirat Tuhan yang turun hari ini. Saya merasakan hadirat Tuhan yang mengelilingi, yang menyelubungi hari ini. Yang membuat hidup kita tidak akan pernah sama lagi. Dan saya mau katakan buat saudara, firman Tuhan ini saudara baca terus, saudara. Renungkan firman Tuhan siang dan malam, saudara. Renungkan. Dan saya kaget ketika firman Tuhan dalam ayat 5 dikatakan, maka haruslah engkau insyaf. Pendidikan Tuhan adalah pendidikan yang mahal. Tetapi pendidikan Tuhan ketika kita terus kita mengeluh, terus kita menggerutu, terus kita mempertanyakan Tuhan. Padahal Tuhan sudah memberikan kepada kita janjinya, dalam hati kita kenyataannya adalah belum. Maka kita sebenarnya mempertanyakan akan siapakah Tuhan itu. Apakah Tuhan bisa membuat sesuatu kehidupan yang berubah dalam hidup kita dengan cara yang supranatural. Kita tidak pernah percaya bahwa Tuhan bisa membuat hal itu, Bapak Saudara. Dan saya mau katakan buat saudara hari ini, firman Tuhan dikatakan, oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan dengan hidup menurut jalan yang ditujukan dan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, saudara. Garis bawah itu. Negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, dengan pohon ara dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi, dan dari gunungnya akan kau gali tembaga, dan engkau akan makan dan akan kenyang. Maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Saudara, ini rema buat saudara saya hari ini. Hari ini apapun terjadi pada hidupmu, saudara, ingat 3 hal ini. Tuhan sedang merendahkan hati kita, saudara. Tuhan membiarkan kita lapar, dan Tuhan memberi kita makan mana yang tidak engkau kenal. Kalau Anda respon dan Anda tanggap dengan jalan Tuhan yang Tuhan sedang bukakan kepada Anda, maka Anda tidak akan berkekurangan, saudara. Dan saya percaya hari ini firman ini biar memberkati hidupmu. Dan kalau engkau ingin didoakan, kirimkan SMS di 085 8888 68700. Sekali 085 8888 68700. Merendahkan hati itu tidak gampang, saudara. Tetapi ketika engkau menggunakan jubah kerendahan hati itu, maka Tuhan melihat dan setan pun melihat. Dan setan tidak bisa mendakwa akan dosa masa lalumu. Setan tidak akan pernah bisa mendakwa akan hal-hal di masa lalumu, karena engkau sudah berpakaian kerendahan hati. Artinya kerendahan hati, engkau hanya mengakui dengan Tuhan bahwa aku tidak bisa apa-apa, aku memang makhluk yang tidak berdaya, dan aku tahu aku butuh Tuhan. Dan pada saat itulah Tuhan akan mulai mengangkat hidup kita, saudara. Tuhan tiba-tiba akan membawa kita masuk ke dalam negeri yang baik, saudara. Tahun 2016 ini, tahun di mana setiap kita yang benar-benar meresponi hati Tuhan, benar-benar meresponi pesan Tuhan, Anda akan masuk ke negeri yang baik, saudara. Ke negeri yang baik. Siapa yang siap masuk ke negeri yang baik? Angkat tangan. Saya mau katakan buat saudara hari ini waktunya untuk Anda mengklaim dan Anda mendeklarasikan ada negeri yang baik yang ada di depanmu. Ada negeri yang baik yang ada di depanmu.
Dan saya mau kata buat saudara hari ini adalah perjalanan kita dimulai. Hari ini saudara mungkin sedang direndahkan, atau beberapa dari Anda sudah ditinggikan. Tetapi ketika engkau direndahkan, engkau ingat 3 prinsip dasar yang saya sebutkan pada Anda. Hari ini engkau direndahkan, hari ini engkau dibiarkan lapar, hari ini engkau diberi makan mana yang tidak engkau kenal. Artinya Tuhan tetap memelihara hidupmu. Tapi ada orang yang mereka sudah dipelihara oleh Tuhan, diberikan suatu yang baik, dan dikatakan hati-hatilah saudara. Hati-hatilah supaya engkau jangan melupakan Tuhan dengan tidak berpegang perintah, peraturan, ketetapan yang kusampaikan padamu pada hari ini. Ayat 11 saudara. Dan saya katakan buat saudara, ini waktunya engkau mengatakan dengan Tuhan, ya Tuhan, saya siap masuk ke negeri yang baik. Apa itu negeri yang baik saudara? Anda kalau lihat saudara, ketika Tuhan percayakan melalui Yosua dan Kaleb, negeri itu memang negeri yang penuh susu dan madu saudara. Tetapi pengintai-pengintai itu saudara, 11 pengintai, mereka berbeda dengan roh Yosua saudara. Dia mengatakan negeri ini memang negeri yang penuh susu dan madu, hanya kami itu seperti belalang. Saudara, Anda tidak pernah sadar tujuan setan adalah membuat engkau supaya melihat perkara jasmanimu, dan engkau akan give up, dan engkau akan down, dan engkau akan mempertanyakan Tuhan, dan engkau mengatakan pada Tuhan, mana negeri yang baik itu? Mana yang dijanjikan Tuhan? Kemudian iblis kecil, antek-anteknya mulai membisikkan pada telinga Anda dan mengatakan, ya, Tuhanmu tidak pernah menggenapi apa yang dia katakan. Ya, karena engkau begitu banyak sekali penuh kelemahan, maka Tuhan tidak memberkati engkau. Dia akan terus membisikkan penipuan demi penipuan. Dia akan terus membisikkan akan setiap manipulasi demi manipulasi. Dia terus membisikkan perkataan-perkataan negatif. Tetapi ketika engkau berpatokan dengan yang namanya perkataan Tuhan, ketika engkau berpatokan dengan perkataan Tuhan, seperti dikatakan bahwa manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Dan saya mau katakan saudara, tiba-tiba Tuhan akan angkat luar biasa saudara. Saya tahu ketika kita diurapi oleh Tuhan saudara, mungkin kita dalam keadaan secara fisik stuck saat ini. Tetapi kenyataannya Anda berendam dalam hadirat Tuhan luar biasa. Anda mengutamakan Tuhan luar biasa. Anda memprioritaskan Tuhan luar biasa. Mungkin sekarang Anda belum menikmati hasilnya, tetapi mata Tuhan tidak buta. Dan dia melihat apa yang Anda kerjakan setiap hari demi hari, dan itu jadi tabungan yang kekal. Dan ketika Tuhan memerintahkan udah waktunya, ketika dia mau mencurahkan berkat kepada engkau, itu tidak akan dapat ditahan-tahan, karena engkau mau dipercaya oleh Tuhan, karena engkau dapat dipercaya Tuhan. Dan firman Tuhan katakan Bapak Saudara, dan engkau akan makan dan akan kenyang. Bahkan dikatakan engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan suatu apapun. Perjalanan kerendahan hati ketika engkau lolos, Tuhan akan menaikkan Anda ke dalam sebuah perjalanan yang tidak pernah kau pikirkan, tetapi engkau hanya tertawa, dan orang-orang di sekitarmu hanya tertawa. Mungkin beberapa orang yang saat ini mendengarkan firman ini, engkau mempertertawakan akan firman ini, dan engkau mengatakan, Anda tidak tahu apa yang saya sedang alami. Anda tidak tahu, Anda hanya bisa ngoceh, Anda hanya bisa ngomong. Atau Anda mungkin sedang berada dalam sebuah kesesakan, dan Anda tidak bisa keluar dari jalan keluar itu selama bertahun-tahun, bahkan berbelas-belas tahun. Dan mungkin ini harimu ketika kamu mengatakan, ya Tuhan, saya mau keluar daripada setiap perangkap-perangkap setan. Saya mau keluar daripada setiap perangkap-perangkap musuh. Maka Tuhan akan membuka jalan, dan Tuhan akan membawa engkau ke dalam sebuah dimensi yang dahsyat. Hari ini jika engkau ingin didoakan, kirimkan SMS di 085 8888 68700. Sekali lagi 085 8888 68700. Dan engkau akan makan dan akan kenyang. Ini yang ngeri saudara. Maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikan kepadamu. Bahwa saudara, ketika Tuhan belum mempercayai engkau secara fisik nyata, ketika Anda dan saya belum dipercaya secara fisik yang nyata, Anda bersyukur dan Anda berpikir dan Anda mengatakan dan Anda pakai imajinasi Anda untuk mempercayai bahwa Tuhan itu sedang membawa kepada Anda satu kebesaran. Tuhan sedang membawa kepada Anda satu kelimpahan susu dan madu. Hal-hal ini tidak pernah kau pikirkan. Anda sedang menabur hari ini. Anda mengatakan, yes, setan dengar baik, aku tidak akan pernah dapat digoncangkan oleh apapun. Tidak ada yang salah
Karena aku tahu aku sedang menabur. Aku sedang menabur. Mungkin ada orang yang hari ini mengatakan, Tuhan itu tidak adil. Hari ini Anda bertobat, saudara. Karena apa yang kau katakan itu akan kau makan sendiri. Karena bulan ini saya melihat ada begitu banyak sekali, saudara. Saya melihat ada seperti kayak tentara-tentara langit, tetapi itu bukan malaikat. Itu sedang turun, saudara. Sedang turun, dan saya melihat seperti di pesisir Pulau Jawa, saudara. Saya melihat itu turun, saya melihat itu di pesisir Pulau Jawa. Dan saya bertanya pada Tuhan, apa ini? Dan Tuhan katakan, ini adalah pasukan-pasukan, kuasa-kuasa kegelapan yang ingin menyesatkan begitu banyak orang supaya membuat mereka suam. Supaya membuat mereka untuk tidak mencari Tuhan sungguh-sungguh. Supaya mereka itu hanya mempertanyakan terus sama Tuhan. Hanya terus mempertanyakan. Ketika otomatis mempertanyakan terus, Tuhan katakan otomatis mereka akan menyalahkan Tuhan. Dan ketika menyalahkan Tuhan, mereka akan jadi musuhnya Tuhan. Dan mereka akan jadi sahabatnya setan, saudara. Dan setan bisa memecah belah antara Tuhan dan kita sebagai manusia. Dan akhirnya kita tidak Tuhan-Tuhanan. Atau kita sudah meninggalkan Tuhan. Setan menggunakan strategi yang licik hari-hari ini. Makanya saya mau katakan kepada saudara, ketika saudara bisa bersyukur atas kebaikan Tuhan, itu akan membuat musuhmu tertutup mulutnya, saudara. Nah, saya lanjutkan ayat ke-11, saudara. Ya. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah dan peraturan ketetapan yang kusampaikan pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Dan apabila lembu, sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak. Saudara, Tuhan mau saudara dan saya bertambah banyak. Amin. Tuhan mau saudara dan saya mengalami pertambahan dan pelipat gandaan, saudara. Tapi dikatakan ayat ke-14, kalau semuanya udah bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati. Jangan pernah kita menyombongkan diri sehingga kita melupakan Tuhan yang membawa kita keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin kita melalui padang gurun yang besar dan dahsyat. Dan padang gurun itu diceritakan, saudara, di firman Tuhan, dengan bahkan banyak ular yang ganas dan kala jengking, dan tanah yang gersang tidak ada air, saudara. Dan 40 tahun mereka berjalan seperti itu, saudara. Anda bisa bayangkan? Bahkan firman selanjutnya dikatakan, Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Saudara, bulan ini, saudara, ketika Anda merendahkan hati di hadapan Tuhan, rayu hatinya Tuhan, saudara. Buat Tuhan terpana dengan engkau. Buat Tuhan itu benar-benar jatuh cinta dengan engkau. Dan Dia akan berikan segala sesuatu yang tidak diberikan kepada orang yang hanya setengah-setengah. Tuhan akan berikan itu buat orang yang sungguh-sungguh mencari. Kenapa? Karena ada tanggung jawab yang pasti didelegasikan, saudara. Dan firman Tuhan katakan, jangan engkau tinggi hati. Setan itu tinggi hati, makanya dijatuhkan. Ketika kita mulai tinggi hati, kita mulai merasa, ini aku kok, oh ini caraku kok, harus ada aku. Kalau ada aku pasti semuanya beres. Kalau ada aku pasti semua orang diberkati. Saudara, saya mau kata buat saudara, jangan pernah kita menganggukkan diri dan sombong, saudara. Saya membayangkan ketika Tuhan membawa orang-orang Israel keluar dari tanah Mesir, saudara. Itu luar biasa keadaannya, saudara. Mereka benar-benar sangat kehausan. Dan mereka itu jutaan orang, saudara. Dan mereka tiba-tiba melihat mujizat Tuhan. Tiba-tiba air keluar dari gunung batu yang keras, saudara. Mana ada, saudara, gunung batu yang keras meneteskan air itu, mana ada? Nggak ada, kecuali Tuhan yang membuat mujizat. Artinya gini, malam ini jika Anda percaya bahwa Tuhan sanggup membuat mujizat, malam ini pun akan terjadi mujizat. Amin. Malam ini pun akan terjadi sebuah terobosan. Malam ini akan menjadi satu momen di mana Anda mulai melihat mujizat yang luar biasa akan tercurah. Nah, firman Tuhan katakan ayat 16. Dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Jadi ternyata Tuhan berkata bahwa ketika kamu diberi makan mana, orang yang gak kenal, itu supaya kita itu direndahkan, dicobai, supaya
kita itu tahu, saudara, ya, supaya kita tahu bahwa Tuhan itu, ya, mau berbuat baik kepada kita, saudara. Ya. Nah, ayat ke-17 ini dan 18 ini adalah ayat yang penting bagi setiap kita untuk jadi rema, saudara. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberi kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Bapak Ibu Saudara, apa yang sedang terjadi pada engkau hari ini? Apa yang sedang engkau alami hari ini? Apa yang ada dalam hatimu hari ini? Tuhan tanya engkau hari ini, apa yang ada dalam hatimu hari ini? Apa yang ada dalam hatimu hari ini? Dan hari ini Tuhan mau membawa blueprint-nya datang dalam hidup kita. Ketika saya melihat ayat ketiga, ada 3 hal yang Tuhan mau bawa kita. Ketika kita mengalami kerendahan hati, ketika kita dibiarkan lapar, dan memberi kita makan mana yang tidak kita kenal. Itu artinya perjalanan yang sungguh-sungguh. Tuhan sendiri campur tangan dan matanya melihat kita, saudara. Hari ini, Bapak Saudara, the power to get well itu sedang datang dalam orang-orang yang dapat dipercaya. Seberapa kita bisa dipercaya oleh Tuhan? Seberapa kita bisa? Tuhan bilang, aku mau percaya engkau. Apakah itu bisa? Apakah dia bisa mengatakan, aku mempercayai engkau? Saudara, firman Tuhan dalam ayat 1-18, saudara ulang-ulang, saudara akan melihat sebuah intisari dari ketika Anda berjalan dalam padang gurun sampai menuju ke tanah perjanjian. Itu polanya sama antara orang Israel dan kita saat ini, saudara. Tujuan Tuhan merendahkan kita adalah kerendahan hati dan pertobatan. Hari ini, apapun yang sedang terjadi dalam hidupmu hari ini, Anda sedang mengalami apapun hari ini, Anda mendengar saya melalui YouTube, melalui internet, melalui newsletter, melalui email, melalui apapun yang Anda dengar malam ini. Tuhan mau hari ini, malam ini, Anda berlutut di lantaimu saat ini. Atau Anda yang di mobil, Anda tundukkan kepalamu dan Anda berkata dengan Tuhan, Tuhan, saya mau masuk ke negeri yang baik. Tuhan mau membawa kita ke negeri yang baik. Tapi tentunya negeri yang baik itu ada raksasanya. Dan ketika Anda minta sama Tuhan kekuatan untuk mengalahkan raksasa-raksasa itu, firman Tuhan katakan, janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan. Ngeri, saudara. Hari-hari ini Tuhan akan izinkan orang yang mengandalkan Tuhan sungguh-sungguh dipromosi luar biasa. Dan orang yang tidak mengandalkan Tuhan sungguh-sungguh bahkan mencemooh, itu akan tiba-tiba terjadi perendahan, saudara. Kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Kekuatan tanganku. Jadi artinya Tuhan itu mau bilang gini loh. Aku mau kasih kepada kamu the power to get well.
Tapi yang namanya the power to get well itu saudara, bukan cuma bicara tentang yang namanya perpuluhan, bicara tentang persembahan yang apa adanya. Tapi orang yang dipercaya oleh Tuhan untuk memegang the power to get well adalah orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan menjadi bendahara-bendahara Tuhan di akhir zaman. Dan kemanapun Tuhan suruh untuk menyalurkan, mereka akan menyalurkan, dan mukjizat akan terjadi di mana-mana. Firman Tuhan malam ini saudara, jika Anda ingin didoakan, ataukah ingin Anda mendapatkan akan keyakinan bahwa Tuhan sudah menjawab doamu, saudara kirimkan SMS di 085 88 88 68 700. Sekali lagi 085 88 88 68 700. Bapak saudara, hari ini firman yang saya sampaikan simpel sekali. Tapi Tuhan bilang, aku mau berkati anak-anakku dengan cara yang tidak pernah dipikirkan. Hari ini kalau Anda ingin give up saudara, berhenti dari give upmu, bertobat dan berkata dengan Tuhan, aku mau go on. Karena yang ada di dalam pikiranmu itu saudara, seringkali itu jahat dan Anda perlu menuangkannya dengan Tuhan. Dan saya katakan buat saudara, malam ini saudara, ini adalah malammu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kami percaya Tuhan sedang bekerja malam ini. Kalau Anda ingin didoakan, kirimkan SMS di 085 88 88 68 700. 085 88 88 68 700. Firman Tuhan malam ini sudah saya sampaikan, dan Anda yang meresponi hari ini. 3 tahun lebih yang lalu ketika saya tidak responi firman Tuhan, ketika Tuhan berikan kepada saya satu hal yang sangat berbeda. Karena biasanya saya melayani Tuhan full, tiba-tiba Tuhan udah bilang sama saya lewat nabi-nabi Tuhan juga bahwa Tuhan mau berkati saya di marketplace. Saat itu saya tidak percaya, karena saya tidak berpikir sama sekali bahwa saya akan masuk dalam kegeraan marketplace. Tapi hari itu saya cuma bilang sama Tuhan, kalau Tuhan benar-benar mau saya masuk ke dalam sebuah kegeraan marketplace, Tuhan akan jamin semuanya dan Tuhan akan buktikan semuanya. Dan hari ini Tuhan luar biasa. Roh Kudus ada di tempat ini hari ini Bapak Saudara. Dan kalau Anda berkata, saya ingin sungguh-sungguh didoakan, kirim SMS di 085 88 88 68 700. Sekali lagi 085 88 88 68 700. Pesan yang saya sampaikan sangat simpel, tetapi sangat-sangat penting. Kunci dalam segala sesuatu ketika Anda ingin menerima tanah perjanjian adalah kerendahan hati. Dan kerendahan hati kita tidak bisa dinilai oleh diri kita sendiri, tapi kerendahan hati kita dinilai oleh orang lain. Malam ini saya percaya ada breakthrough besar akan mulai terjadi. Malam ini saya percaya ada terobosan-terobosan ajaib akan mulai terjadi dalam hidupmu. Malam ini percaya negeri yang baik sedang datang dalam hidupmu. Dan hari ini percayalah, Tuhan sedang membawa setiap orang-orang untuk masuk ke dalam tanah perjanjian Tuhan. Roh Kudus, terima kasih atas malam ini. Hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Engkau dahsyat Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ada hadirat Tuhan yang mengalir sekarang. Tapi musuh mencoba untuk memblok supaya pikiran Anda tidak bisa berfokus kepada pikiran Tuhan malam ini. Kalau Anda ingin didoakan, kirimkan SMS di 085 8888 68700. Sekali lagi 085 8888 68700. Dan kami akan berdoa buat Anda. Terima kasih. Kau baik. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Engkau baik. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Kami merasa Engkau ada di tempat ini. Jamah setiap anak-anak-Mu Tuhan. Buat mereka mengerti bahwa ada proses sebelum hasil. Biar kami menikmati setiap proses itu karena kami berjalan dengan Tuhan. Dan biar kami tetap teguh. Jamin kami Tuhan. Di area kami masing-masing. Supaya kami menjadi saksi bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Engkau terlalu ajaib, Engkau terlalu luar biasa. Kami bersyukur. Yes. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Saya merasakan ada hadirat-Mu yang kuat tempat ini. Hadirat yang menyapu setiap keletihan. Membuat kami menyadari bahwa hidup kami bukan dari roti, tetapi dari perkataan Tuhan yang hidup. Dan tidak banyak orang yang tahu mengenai itu. Dan kami akan sampaikan kepada banyak orang. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Yes, Lord. Bapak Ibu Saudara, saya merasakan Anda kirim SMS sebanyak mungkin hari ini. Saya percaya Tuhan saya melawat engkau di 085 8888 68700. Sekali 085 8888 68700. Siaran Kingdom and Wealth ini sudah dari tahun 2011, Bapak Saudara. Dan saat itu saya mendapatkan penglihatan. Dan tiba-tiba langit itu, Anda bisa lihat di Facebook saya, Joel End Times Warrior. Itu ada fotonya, bagaimana langit yang ada di Marina Bay Sands, waktu saya lagi di Singapura, Tuhan suruh peperangan, itu tiba-tiba berbentuk seperti malaikat yang meniup sangkakala. Dan saat itu Tuhan mengatakan pada saya, buat acara Kingdom and Wealth. Suaramu berseru-seru di radio, dan aku akan memberkati anak-anakku. Dan Tuhan berkata, benih itu akan membuat satu pelipat gandaan. Tapi saya beberapa waktu yang lalu, saudara, ketika saya berdoa, saya tiba-tiba iman saya itu melonjak karena Tuhan mengatakan, anakku, kamu akan melihat mukjizat harian, bahkan mukjizat menitan. Saya pegang itu, saudara. Yes, Lord, saya terima itu. Tapi Tuhan ingatkan, karena kita ini adalah orang-orang yang mau dipercaya oleh Tuhan. Mungkin kalau orang lain, mereka tidak jadi masalah. Tapi kalau Anda mau dipercaya oleh Tuhan secara keuangan, Anda harus jujur dengan Tuhan secara keuangan. Karena kita tidak bisa menipu Tuhan, saudara. Kita tidak bisa memanipulasi Tuhan. Karena Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Bapak saudara, juga Anda ingin menabur di radio,
apapun yang Tuhan suruh, lakukan Bapak Saudara. Anda tidak menabur buat saya, Anda menabur untuk pekerjaan Tuhan yang akan membuat breakthrough buat Anda. Nah, kalau Anda merasa sangat diberkati dengan program ini, Bapak Saudara, ketika Anda ingin menabur hari ini, tabur dengan angka 55, Saudara. Entah itu 550.000, 755.000, 1.550.000, pokoknya ada 55-nya. Doa tanya Tuhan. Saya melakukan itu, dulu saya tidak percaya, saya anggap aneh, beberapa saya katakan sesat. Tapi ketika saya mempercayai itu, saya yakin apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan, apa yang dikatakan oleh nabi-nabi Tuhan. Karena ada bukti yang sangat nyata bahwa mereka dipakai Tuhan luar biasa. Saya lakukan, Saudara. Saya pernah dalam sebuah kebaktian Maurice Cerullo bertahun-tahun yang lalu sebelum Tuhan percayakan saya satu bisnis, Saudara, 2010. Hari itu Maurice Cerullo sedang membuat satu event yang besar di satu kota, di gereja satu kota, seperti stadium, Saudara. Tapi tiba-tiba Tuhan, ketika Maurice Cerullo ngomong, dia tidak ngomong tentang persembahan. Tiba-tiba Tuhan ngomong sama saya, di tanganmu itu ada uang, kamu hitung berapa, genapkan menjadi 888. Saya kaget, Saudara. Itu saya menabur hari itu buat saya sangat besar, karena saya lagi struggle saat itu. Tuhan suruh saya, itu seperti uang terakhir saya, Saudara, tinggal koret-koret. Itu $888, Saudara. Hari itu gede buat saya, $888. Tapi ketika saya mengikuti langkah Tuhan, ketika saya taat dengan Tuhan, tiba-tiba di tahun 2012 Tuhan berikan saya bisnis. Tiba-tiba hari ini Tuhan percayakan banyak hal, dan Tuhan memberkati saya luar biasa yang tidak pernah saya pikirkan. Dan tiba-tiba Tuhan bicara sama saya, nak, semuanya itu ada rantaiannya. Semua itu ada rentetannya. Dan ketika saya bertanya, rentetannya apa? Tuhan bilang, kamu sudah sering sekali membantu banyak orang. Jadi hari ini, apa yang kau akan terima adalah sebuah reward dan tuai. Bapak Saudara, hari ini melalui benih $888 itu, Saudara, hari itu saya lari ke depan, Saudara. Saya bukan kultuskan hamba Tuhan itu, tapi saya tahu persis. Dan setiap orang tahu, walaupun ada orang yang tidak suka. Tapi I don't care, karena saya tahu urapan Tuhan dahsyat sekali pada hamba Tuhan Maurice Cerullo ini. Saya lari paling depan, Saudara. Dari ribuan orang itu, belasan ribu orang, saya lari paling depan. Dan saya mau lempar, mau kasih, dia gak bisa. Saya lempar ke kakinya dia persis, Saudara. Dan pas di sepatunya. Dan waktu itu dia noleh pada saya. Dia seperti mengulurkan tangan dari jauh. Dan saya tahu ada berkat yang diimpartasikan secara khusus karena saya taat dengan Tuhan. Tiba-tiba setelah saya menabur itu, keadaan mulai terus berubah. Dan Tuhan mulai memberkati saya, memberikan pada saya bisnis. Hari ini Tuhan mempercayakan pada saya satu bisnis yang Tuhan bicara pada saya, ini akan menjadi satu viral yang luar biasa. Ini akan menjadi satu hal yang akan menolong banyak orang. Asal engkau tidak egois, asal engkau unity. Itu yang Tuhan pesan pada saya. Dan saya percaya hari ini Anda mungkin ingin mendengar apa yang sedang kami kerjakan juga. Saudara silakan kirimkan SMS di 085 8888 68700. Sekali lagi 085 8888 68700. Dan kami akan berdoa buat Anda. Firman Tuhan sudah saya sampaikan, Bapak Saudara. Dan kalau Anda ingin didoakan, sekali lagi kirim SMS di 085 8888 68700. Line ini hanya berlaku untuk SMS, Saudara. Kalau Anda ingin menerima PIN BlackBerry kami, kunjungi PIN BlackBerry kami di 21 Bravo Echo Charlie 6
Sekali lagi, 21 Bravo Echo Charlie 6. Dan kalau Anda ingin mendapatkan Facebook kami, Anda bisa kunjungi Facebook kami di Joel and Times, pakai Sierra, pakai S, Warrior. Joel and Times Warrior. Ya. Dan saya sedang membuka Facebook kedua saya. Ikuti Facebook pertama, nanti Anda akan tahu alamatnya yang kedua. Bapak saudara, saya sudah menyampaikan pesan Tuhan. Dan hari ini Anda yang meresponi. Anda yang ingin juga mendukung pekerjaan Tuhan melalui hidup kami, melalui pelayanan kami, silakan Anda kirim menurut apa yang Tuhan mau. Tapi jika Anda ingin didoakan, kirim SMS di 085 888868 Sekali lagi 085 888868 Kami akan berdoa untuk Anda. Mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu selesai. Engkau belum selesai. Silakan Kau mengerjakan Tuhan yang menjadi bagian-Mu. Karena kami terlalu percaya hari-hari ini Tuhan akan menuai jiwa-jiwa. Tuhan yang mempercayai talenta-talenta kepada kami. Dan biarkan Kau izinkan kami maksimalkan dengan pelayanan malaikat-Mu yang mengingatkan kepada kami bahwa kami punya tugas yang mulia daripada Tuhan. Minta pelayan malaikat-Mu turun hari ini Tuhan ke studio. Minta pelayan malaikat-Mu turun ke setiap pendengar Kingdom and Wealth saat ini. Berkati juga Tuhan setiap acara-acara yang akan kami adakan. Berbicara kepada kami. Karena kami tahu ketika kami meresponi Tuhan, Tuhan akan beracara dengan dahsyat. Terima kasih Bapa. Segala puji syukur kemuliaan hormatnya bagi Engkau terlalu baik, Engkau terlalu dahsyat. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Saudara, Anda yang ingin menabur, Anda yang ingin doakan, atau Anda yang ingin tahu bisnis apa yang sedang kami lakukan, yang kami kerjakan, Anda bisa kirimkan SMS yang sama di 085 888868 Sekali lagi 085 888868 Hari ini saya ada di tempat ini. Saya merasa kuat sekali hadirat Tuhan sedang turun dengan deras dan akan membuat pelipat gandaan mukjizat terobosan demi terobosan yang terjadi dalam hidup. Dan saya percaya minggu depan ada pesan Tuhan yang khusus yang saya akan sampaikan buat Anda. Dan kalau Anda diberkati melalui pesan ini Bapak Saudara, Anda tinggal ambil linknya dan akan perkatakan dengan Tuhan, Tuhan, aku ingin menabur perkataan Tuhan. Kirimkan kepada temanmu, pada saudaramu, pada keluargamu. Dan benih firman itu akan bekerja the moment Anda mengirimkan link ini. Jika Anda diberkati. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami meteraikan semua dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan Bapak Saudara. Dan tetap doakan kami. Dan percaya Tuhan akan membawa pelipat gandaan luar biasa dalam nama Yesus. Amin. Demikian firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Abraham Joel Ivan. Dan saya yakin pada malam ini kita semua sangat diberkati. Dan Sobat Prestasi, jika setelah acara ini, Sobat Prestasi masih mau mengirimkan SMS permohonan doa, silahkan tetap mengirimkan di line Kingdom and Wealth, karena ada tim doa yang berdoa untuk Anda. Dan perlu saya ingatkan bahwa line ini khusus hanya untuk SMS. Dan Sobat Prestasi, jika Sobat Prestasi ingin mendapatkan buku-buku maupun CD khotbah dari Bapak Abraham Joel Ivan, ataupun jika Sobat Prestasi rindu untuk mendukung dan menabur bagi pelayanan kami, Sobat Prestasi bisa mengirimkan SMS Anda ke nomor 085 8888 68700. Sekali lagi, 085 8888 68700 dengan format nama, spasi usia, spasi lokasi, spasi, dan sebutkan isi SMS Anda. Sekali lagi dengan format nama, spasi usia, spasi lokasi, spasi, dan sebutkan isi SMS Anda. Sobat Prestasi, Anda juga bisa mengikuti dan menerima kata-kata motivasi dari Bapak Abraham Joel Ivan melalui Facebook, yaitu Joel and Times Warrior. Sekali lagi dari Facebook, Joel and Times Warrior. Atau follow Twitter Abraham Joel Ivan. Follow Twitter Abraham Joel Ivan. Dan PIN BB ministry kami adalah 21BEBEC6. 21BEBEC6. Dan jika Anda masih ingin mendapatkan informasi mengenai pelayanan kami, Anda bisa mengunjungi website kami, yaitu www.joelntimes.com.
www.kingdomandwealth.com. Sekali lagi www.kingdomandwealth.com. Di sana juga ada khotbah-khotbah yang bisa di-download secara gratis dengan cara mengklik kolom for share download. Dan sobat prestasi yang baru bergabung dalam acara ini juga sudah bisa mendengarkan melalui internet. Jika Anda mempunyai sobat maupun keluarga di luar kota ataupun luar negeri, Anda juga bisa mengabarkan kepada mereka untuk ikut mendengarkan lewat internet dengan alamat www.mediaministry.us. Sekali lagi www.mediaministry.us. Dan yang mempunyai BlackBerry bisa lewat BlackBerry Anda dengan alamat http://bbprestasi.fm.mediaministry.us. Sekali lagi http://bbprestasi.fm.mediaministry.us, yaitu dengan pilih open, kemudian open link, kemudian pilih listen it. Sobat prestasi, kita sudah sampai di penghujung acara. Nantikan kembali acara Kingdom and Wealth setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 11 malam. Karena acara ini akan membawa sobat prestasi untuk memasuki kehidupan iman supranatural yang penuh kuasa baik bagi kehidupan, pelayanan maupun bisnis Anda. Sampai berjumpa kembali Sabtu depan di Radio Prestasi di jam yang sama bersama dengan saya Christine dan Bapak Abraham Joel Ivan. Kami mengundurkan diri. Tuhan memberkati. Anda baru saja mendengarkan acara Kingdom and Wealth. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.